Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Nurul Ananda dengan NPM 18010041 akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian biologi saya yang berjudul yaitu analisis kemampuan siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan pada tahun ajaran 2019-2020. Pada bab 1 saya terdapat yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang mana seperti halnya yang terjadi pada siswa SMA 1 kelas 11 di Kota Solok Selatan yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua yaitu dari hasil penelitian setelah dianalisis data yang menunjukkan yang pertama yaitu presentasi kesulitan siswa dalam belajar aspek kognitif. Yang terdapat C1 sebanyak 60,99%, C2-nya 40,45%, C3-nya 40,24%, dan C4-nya terdapat 53,18%, C5-nya 65,45%, dan C6-nya adalah 56,55%. Yang kedua itu presentasi kesulitan belajar siswa dalam belajar dari aspek indikator. Indikator pertamanya adalah 64,89%, indikator keduanya 56,63%, indikator ketiganya itu 55,54%, indikator keempat adalah 56,55%, indikator kelima 54,87%, dan indikator keenam adalah 32,59%. Dalam penelitian ini, sekolah yang dijadikan tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Solok Selatan yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada bulan Maret 2018, mulai wawancara dengan guru biologi kelas 11, diketahui bahwa aspek pengetahuan yang diamati oleh guru biologi kelas 11 SMA tersebut dilihat dari evaluasi hasil belajar siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, mencakup kemampuan siswa bukan hanya dari segi pengetahuan tetapi juga dari segi memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Mengingat sikap merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi pembelajaran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis kemampuan siswa pada ranah kognitif, afektif, psikomotor pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua terdapat identifikasi masalah, yang mana pertama aspek pengetahuan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan masih rendah. Hanya 20 orang siswa yang memenuhi standar minimal kompetensi, yaitu setengah dari siswa yang dapat memenuhi standar KKN untuk mata pelajaran biologi, yaitu 75. Yang kedua, menurut hasil observasi, tidak semua siswa sudah memiliki sikap yang diharapkan seperti minat terhadap mata pelajaran, ketekunan, dan tanggung jawab dalam belajar, serta menunjukkan sikap jujur dan pengamatan guru biologi. Sikap jujur pada siswa masih terbilang cukup dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya, materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan termasuk materi yang cukup sulit dipahami oleh siswa. Yang keempat, berdasarkan observasi kegiatan pembelajaran yang dilihat banyak sikap siswa yang dapat diamati seperti partisipasi dan kelompok belajar. Adapun batasan masalah dalam proposal ini, yang pertama itu pengetahuan siswa masih rendah pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua, sikap siswa masih perlu diingatkan pada materi struktur tersebut. Dan yang ketiga, materi struktur dan fungsi jaringan termasuk materi yang sulit dipahami oleh siswa. Yang keempat, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan kognitif dalam mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua, bagaimana kemampuan afektif dalam mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan penelitian pun untuk mengetahui kemampuan kognitif dan afektif beserta psikomotor siswa pada SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selanjutnya terdapat manfaat dalam penelitian. Yang pertama, bagi peneliti mengetahui kemampuan siswa yang tertinggi, sedang, dan terendah agar dapat memajukan pengetahuan siswa.
sedangkan bagi siswanya sebagai bahan informasi tentang kemampuan siswa khususnya pada materi tersebut. Kalau bagi gurunya, peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru biologi mengenai masalah kemampuan siswa. Masuk kepada bab 2. Yang pertama terdapat kajian teori. Kajian teorinya pertama hasil belajar, pengertian belajar. Menurut Cronbach, belajar yang sebaik-baiknya adalah mengalami, dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan panca inderanya. Yang kedua, mengajar. Mengajar adalah istilah kunci yang hampir tak pernah luput dari pembahasan mengenai pendidikan karena keeratan hubungan antara keduanya. Yang ketiga itu pengertian hasil belajar, yang mana penggolongan hasil belajar pertama, hasil belajar ranah kognitif yang memiliki 6 tingkatan. Yang kedua, ranah afektif memiliki 5 tingkat ranah. Dan yang ketiga, ranah psikomotor yang memiliki 6 tingkatan ranah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menempuh pengalaman belajar dan berinteraksi dengan tingkah lakunya yang ditandai dengan suatu perubahan yang diukur melalui suatu tes prestasi. Penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang relevan itu terjadi pada penelitian yang berjudul analisis kemampuan siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan pada tahun 2019-2020. Definisi operasionalnya yang pertama yaitu belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan. Yang kedua, kemampuan kognitif adalah merangsang kemampuan berpikir, kemampuan memperoleh pengetahuan, dan kemampuan yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Selanjutnya itu kemampuan afektif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, penerimaan, atau penolakan terhadap suatu objek. Yang keempat yaitu kemampuan psikomotor adalah hasil belajar jenis ini mengutamakan bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Selanjutnya yaitu kerangka fikir. Kerangka fikirnya yang pertama itu keterampilan kognitif adalah hasil belajar suatu perubahan yang terdapat pada diri individu. Pada Jamara pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2000 mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi dari pekerjaan yang telah dilakukan dan diciptakan. Keterampilan psikomotornya yaitu menurut W.S. Winkel dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1996 menjelaskan bahwa belajar keterampilan motorik adalah memiliki dua fase, yaitu fase kognitif dan fase fiksasi sebagai penjelasannya. Selanjutnya R.H. Duff dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1970 membagi 5 tahapan belajar, yaitu belajar pada ranah psikomotor, yaitu imitasi, manipulasi, presesi, artikulasi, dan naturalisasi. Masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdiri atas jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, yang mana proposal ini berjudul tentang analisis kemampuan siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan. Tempatnya yaitu di SMA Negeri 1 Solok Selatan, waktunya itu 29 Desember sampai 2 Maret 2020. Variabel dan data penelitiannya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar, sedangkan variabel bebas yaitu model belajar. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada teknik observasi, yang kedua itu ada teknik tes. Populasi dan sampelnya. Sampel dalam penelitian ini
adalah 3 kelas sebanyak 90 orang dari kelas SMA Negeri 1, kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan. Sedangkan populasinya yaitu SMA kelas 11 Negeri 1, SMA kelas 11 kelas 11 SMA Negeri 1 Solok Selatan. Prosedur penelitiannya ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap perancangan dan yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengembangan perangkat dan pengembangan instrumen. Pengembangan perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, RPP, dan lembar kerja siswa, serta lembar observasi keterlaksanaan instrumen pengukuran berupa tes. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, pemahaman konsep siswa tentang materi yang telah disampaikan. Terdapat 3 ranah soal. Yang pertama itu ranah kognitif, berupa soal pretest dan soal post-test. Dan yang kedua ranah afektif, instrumen lembar observasi sikap yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ranah afektif selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data setiap variabel yang akan dianalisis terdistribusi normal. Yang kedua, data dikatakan terdistribusi normal apabila data memusat pada nilai rata-rata dan median. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov pada program SPSS 19.0. Konsep dasar dari uji normalitas adalah one sample Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Selanjutnya, data disebut normal jika signifikan lebih besar dari 0,05 pada uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Selanjutnya, selain penentuan normalitas dengan nilai signifikan, normalitas juga dapat dilihat dari nilai Kolmogorov Smirnov Z dengan membandingkan Z hitung dan Z tabel. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas varian dimaksud untuk mengetahui keseragaman homogen tidaknya variasi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan uji one way ANOVA menggunakan program SPSS 19.0. Data dikatakan homogen apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Selain penentuan homogen, dengan nilai signifikan homogen juga dapat dilihat dari nilai Levane statistik dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Apabila F hitung kecil dari F tabel, maka data homogen dan sebaliknya. Mungkin sekian hasil dari proposal saya. Kalau ada saya salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.